Santapan Harian Rabu 21 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala yang agung, berilah kami pengertian agar kami dapat memahami pesan di dalam firman-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin. Wahyu 7 ayat 9-17. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Sahabat Santapan Harian, Yohanes memang memakai berbagai simbol yang dipahami dari sejarah Israel. Darah Anak Domba yang menyucikan jubah dan membawa keselamatan dari penganiayaan adalah gambaran keselamatan Israel dari Mesir dengan darah domba di tiang pintu mereka. Namun, keselamatan yang digambarkan Yohanes di bagian ini bukan hanya meliputi Israel, melainkan banyak bangsa, suku, dan bahasa. Visi apokaliptik itu pun tidak asing bagi Israel, karena berkat yang dijanjikan kepada Abraham memang akan tercurah bagi segala bangsa. Di tengah penderitaan dan air mata dunia, Yohanes melihat umat dari segala bangsa hadir ke mata air kehidupan dan Allah menghapus air mata mereka. Gambaran Yohanes itu kontras dengan pemahaman keselamatan yang bersifat lokal dan denominasional dari kelompok tertentu. Mengapa
banyak orang lebih mudah percaya visi yang sektarian daripada karya Allah yang melingkupi segala bangsa yang dikisahkan Yohanes. Mungkin saja naga antikristus yang digambarkan Yohanes bukan hanya kekuatan sistem penindasan, tetapi juga tendensi sektarian yang bersikeras membangun kerajaan kalangan sendiri daripada mengambil bagian dalam visi kerajaan Mesias yang telah menebus segala bangsa. Padahal menyembah Sang Anak Domba berarti ikut dalam visi oikumene, satu tubuh Kristus, bukan sekedar semangat sektarian. Memang Yohanes menggambarkan penindasan yang dialami gereja dari imperium dunia. Namun, sejarah gereja justru mengungkap betapa sering kelompok Kristen sendirilah yang menimbulkan kesengsaraan karena penindasan pada kelompok Kristen yang lain. Ketika ada yang menanyakan tentang kita, siapakah orang-orang ini? Bisakah kita bersaksi bahwa kitalah yang telah ditebus dengan darah Anak Domba, dan sekarang kita menghadirkan kasih dan damai kepada dunia? Karena itu, marilah kita menyerahkan diri kita sebagai saksi hidup Anak Domba Allah, sehingga nyata di tengah dunia bahwa Allah berkarya bagi segala bangsa. Mari kita berdoa. Kristus yang mulia, mampukanlah kami menjadi saksi-Mu untuk menyatakan apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Dalam nama-Mu Yesus, Sang Anak Domba Allah, kami memohon. Amin.